Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di majlis ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita melanjutkan kajian kita dari kitab Asbabun Nuzul. Sekarang kita sampai pada ayat nomor 80 di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka mengatakan, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali selama beberapa hari saja. Ini adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan semacam itu. Qul attakhadtum 'indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdahu. Katakan, sudahkah kalian menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, ataukah kalian hanya mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Jadi orang-orang Yahudi di sini disebutkan oleh Allah bahwa mereka mengatakan kita itu di neraka itu sebentar saja, hanya beberapa hari. Jadi mereka mengakui bahwasanya mereka itu akan masuk neraka, tapi sebentar. Tidak seperti yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwasanya orang-orang kafir akan kekal di neraka selamanya. Lalu oleh Allah dikatakan bahwasanya, apakah kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian itu sebenarnya tidak tahu? Sebenarnya di dalam agama atau di dalam kitab mereka itu sudah ada bahwa ya orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka selamanya. Mereka itu mengatakan di dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sampai di Madinah dan orang-orang Muslim setelah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu mereka tentu berinteraksi dengan orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa kehidupan di dunia ini itu hanya selama 7.000 tahun. Kehidupan itu hanya selama 7.000 tahun. Adapun manusia, mereka akan diazab untuk 1.000 tahunnya dari kehidupan dunia ini di neraka. Itu untuk setiap 1.000 tahunnya itu 1 hari. Karena di dunia ini menurut pemahaman mereka 7.000 tahun dan 1.000 tahunnya 1 hari di neraka, berarti manusia itu hanya diazab di neraka 7 hari. Jadi dibalik, kalau kita sehari di neraka sama dengan 1.000 tahun gitu.
Jadi mereka beranggapan bahwasanya azabnya itu hanya 7 hari di bumi, 7 hari atau 7 kali 24 jam itu azabnya, itu sebentar sekali. Padahal ya memang iya, 1000 tahun sama dengan 1 hari di akhirat. Namun itu lamanya berarti itu seperti 1000 tahun di dunia. Nah, intinya mereka berpemahaman bahwasanya manusia itu akan diazab hanya sebentar. Jadi setelah 7 hari ada pengazaban di neraka, maka setelah itu dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan surga semuanya. Itu menurut orang Yahudi. Dan juga mereka mengatakan mereka itu kan dulu pada zamannya Nabi Musa dan Nabi Harun, mereka membuat anak sapi dan kemudian menyembahnya. Membuat anak sapi yang terbuat dari emas lalu disembah. Mereka mengatakan kami tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali hanya sebentar. Hari-hari di mana kami menyembah anak sapi itu hanya 40 malam. Jadi ini adalah pendapat mereka yang lain. Hanya 40 malam. Maka jika kami itu masuk neraka, maka setelah 40 hari azabnya itu akan berhenti. Dari pemahaman-pemahaman ini, perkataan-perkataan ini orang-orang Yahudi kepada orang-orang Islam. Jadi orang Yahudi itu suka memamerkan ajaran-ajarannya gitu, yang menyimpang tadi itu kepada orang-orang Islam. Ya bahkan di sebelum kedatangannya Rasulullah itu orang-orang Madinah itu kan tidak punya agama. Yang punya agama hanya orang Yahudi. Dan mereka hidup bertetangga, berdekatan begitu. Sehingga bisa dikatakan orang Yahudi itu punya pengetahuan lebih dari kitab Tauratnya, dari kitab mereka. Sehingga mereka itu banyak memberitahu apa-apa yang mereka fahami dari agamanya itu kepada orang-orang yang tidak punya agama tadi. Orang-orang yang masih menyembah berhala atau tidak punya agama. Sehingga banyak syariat-syariatnya itu yang diajarkan kepada penduduk Madinah yang belum Islam saat itu. Maka ketika Nabi dan kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka mendapati bahwasanya apa yang didapatkan dari orang-orang Yahudi itu ternyata berbeda. Ya, bahkan ada yang sampai itu bisa dikatakan protes gitu ya. Sampai mohon maaf di dalam masalah hubungan suami istri gitu ya. Itu orang-orang Madinah banyak nanya kepada orang Yahudi dan atau diajari sama orang Yahudi gitu. Sehingga mereka itu ngajari begini-begini. Ya, mereka itu ya mohon maaf kalau hubungan suami istri itu harus ini tidak boleh dari belakang gitu. Ini orang Yahudi ngajarin, sehingga ketika hijrah kemudian laki-laki yang dari muhajirin
ini menikahi wanita Ansor, wanita Madinah, itu kemudian ketika berhubungan suami istri ada yang dari belakang, itu wanitanya protes, kita dari dulu itu nggak pernah begini, gitu. Jadi udah kebiasaan. Dari mana kebiasaan itu? Diajari sama orang-orang Yahudi. Maka kemudian termasuk masalah neraka ini, mereka mengatakan bahwa orang-orang Yahudi itu hanya sebentar saja di neraka. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Mereka mengatakan lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Kita tidak akan disentuh api neraka kecuali sebentar. Ini pemahaman yang kemudian akan menyebabkan orang itu menyepelekan. Di neraka cuma sebentar saja. Yang penting iman. Maksimal 7 hari. Atau ada yang pemahamannya di sini maksimal 40 hari. Dikuat-kuatin. Setelah itu nanti ke surga. Nggak bisa. Kalau di dalam Al-Quran bahwa orang kafir ya selamanya di neraka. Di dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan bahwasanya ketika hisab itu ya, ketika hisab dan kemudian setiap orang yang mempunyai pengikut atau mempunyai sesembahan itu diseru. Setiap umat hendaklah mengikuti apa yang dulu disembah. Jadi ketika di akhirat itu diseru manusia, ayo semuanya sekarang ikuti yang dulu disembah. Maka yang tersisa ya, yang tersisa yaitu orang-orang yang menyembah Allah, orang-orang yang menyembah Allah, tapi ada yang baik, ada juga yang jahat, serta orang-orang dari ahli kitab, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Yang lainnya sudah dimasukkan ke neraka yang tidak menyembah kepada Allah. Nah, yang tersisa itu orang yang menyembah Allah, tapi ada yang baik, ada yang tidak baik, yang jahat, dan ada orang-orang dari Yahudi dan Nasrani. Karena mereka juga menyembah Allah. Maka dipanggil orang-orang Yahudi, dikatakan kepada mereka, kalian dulu menyembah apa? Mereka mengatakan, kami menyembah Uzair, anak Allah. Karena mereka mengatakan bahwasanya Uzair itu anak Allah. Anak Allah yang juga sebagai Tuhan. Lalu dikatakan pada mereka, kalian salah, Allah tidak menjadikan seorang pun sebagai sahabat atau anak. Lalu mereka dikatakan kepada mereka, kamu apa yang kamu inginkan? Kami haus. Ya Allah, kami haus, beri minuman. Lalu ditunjukkan kepada mereka seolah-olah itu air, ya, padahal itu adalah fata morgana. Kalian ke sana, itu silahkan sana. Lalu mereka mendekat ke tempat air itu, yang ternyata itu adalah fata morgana, yang ternyata itu adalah neraka. Dari jauh itu kan kelihatan seperti air. Lalu mereka berjatuhan ke dalam neraka. Kemudian juga orang Nasrani dipanggil, kamu dulu menyembah apa? Mereka mengatakan menyembah Isa Al-Masih. Lalu dikatakan, kalian salah, Allah itu tidak menjadikan seorang pun sebagai sahabat atau sebagai anak, gitu. Mereka sama seperti orang Yahudi tadi. Lalu haus, lalu ditampakkan fata morgana seperti air yang sebenarnya itu neraka. Lalu mereka pada digiring ke sana dan ternyata masuk ke dalam neraka. Kemudian
Hanya tinggal orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka ini dimasukkan ke dalam surga. Jadi orang-orang yang kafir itu masuk neraka selamanya. Meskipun ada yang bilang ya bahwasanya orang Yahudi sama orang Nasrani itu bukan kafir, tidak bisa disebut orang kafir. Itu perkataan manusia, perkataannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran itu disebutkan mereka adalah orang kafir. Wa qalatil yahud Uzair ibnullah, dalam surat At-Taubah ya ayat 30-31, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dan orang-orang Nasrani mengatakan Isa al-Masih adalah putranya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itu adalah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, perkataan mereka sendiri. Sebenarnya tidak. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu, mereka meniru perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Ya kebanyakan hanya ngikut-ngikuti saja orang dulu, tidak betul-betul mempelajarinya, hanya mengulangi lagi apa yang dikatakan oleh nenek moyangnya. Fa'atahumullah qatalahumullah, ya qatalahumullah, mereka dilaknat oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Anna yufakun, bagaimana mereka itu bisa berpaling padahal sudah diberi kitab, sudah diberi penjelasan. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba, mereka itu menjadikan pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya sebagai Tuhan, menjadikan pendeta-pendetanya sebagai sesembahannya, min dunillah, selain Allah. Jadi ada seorang yang bernama Abdullah bin Salam, ketika dibacakan ayat ini bahwasanya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi itu menjadikan pendeta-pendetanya sebagai sesembahan, itu dia protes, Muhammad, saya tidak pernah lihat ada orang Nasrani itu menyembah pendetanya. Saya tidak pernah lihat ada orang Nasrani itu dalam sembahyangnya sujud gitu, atau dalam bentuk yang lain menyembah pendetanya, tidak pernah ada. Lalu kata Rasulullah, iya memang tidak menyembah dalam arti fisik, tapi ketika pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang diharamkan di dalam kitab, oleh Allah, lalu mereka ikut mengharamkan, atau kalian gitu ya, kalian orang-orang Yahudi Nasrani ikut mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Dan ketika pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kalian orang Yahudi Nasrani ikut menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Jadi ikutnya mereka kepada pendeta-pendeta Nasrani dan Yahudi tadi itu, itulah yang disebut dengan menyembah mereka. Menyembah, halal dibilang haram, ikut. Haram dibilang halal, ikut.
Itulah nyembahnya itu. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Kalau kita menyembah Allah, berarti ketika Allah bilang halal, ya kita halal. Ketika Allah bilang haram, ya haram. Itulah bentuk penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, itu mereka kepada pendetanya sehingga dikatakan sebagai menyembah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka juga menyembah Masih Isa al-Masih bin Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan, sedangkan mereka itu tidaklah diperintah kecuali hanya menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Jadi laqad kafarul ladina, dalam ayat yang lain ya, laqad kafarul ladina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Ini banyak bahwa orang-orang yang mengatakan Tuhan itu ada tiga. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari tiga. Allah salah satu dari tiga, itu telah kafir. Sehingga dalam ayat yang lain juga, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam, orang-orang dari kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik itu di neraka jahanam. Nah, ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang kafir itu akan di neraka jahanam, dan jika mereka betul-betul kafir tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir mutlak, ya mereka akan selamanya di neraka jahanam. Inilah jamaah sekalian sebab turunnya ayat 82 di dalam surat Al-Baqarah, yang ayat 80 ya dalam surat Al-Baqarah, yang disebabkan karena pemahaman orang-orang Yahudi yang mengatakan mereka di neraka hanya sebentar saja, padahal neraka bagi orang-orang kafir yang mutlak itu akan selamanya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.